Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Teknisi Garut. Oke, dan di depan saya kali ini ada satu buah handphone Redmi Note 9 dengan keluhan kata yang punya HP. Ketika dicas HP-nya hanya getar saja, tidak ada gambarnya sahabat. Dan setelah saya tanyakan kronologi dari HP ini, kenapa ternyata HP-nya bekas kena air ya. Kalau begitu saya akan buka terlebih dahulu HP-nya dan kita akan lihat bagaimana kondisi dalamnya atau kondisi mesinnya. Mudah-mudahan tidak ada konslet parah ya sahabat ya. Karena ya namanya bekas kena air ya, takutnya itu menyebar kemana-mana ya. Oke, di sini saya akan bongkar terlebih dahulu HP-nya sahabat. Dan jika HP kena air, saya sarankan kita membuka semuanya ya, atau membongkar semuanya. Yang mulai dari atas, bagian bawah juga semuanya harus kita bongkar. Untuk memastikan kondisi mesinnya benar-benar bersih dan tidak ada air yang tersisa ya sahabat ya. Nah, di sini kita lihat tuh ada bekas air ini berwarna putih ya, sudah berkarat ini tuh. Pada soket LCD-nya juga sama ini ya tuh. Ada bekas karat di pojok sebelah kanan ya kalau dari depan layar. Nah, ini mungkin di kamera kurang jelas ya sahabat ya. Nah, kalau jalur seperti ini kemungkinannya ini jalur bagian lampu ya yang sering koslet, karena kan kalau lampu itu voltasenya besar ya, berapa volt gitu. Makanya ketika ada air masuk otomatis si jalur ini pasti bakal paling rawan konslet ya sahabat ya. Dan saya juga akan lihat dulu pada kaleng bagian belakangnya, mesin bagian belakangnya, takutnya masih ada sisa-sisa airnya juga sahabat ya. Oke, kalau begitu saya akan langsung eksekusi dengan menggunakan mikroskop ya sahabat ya, biar kelihatan jelas. Dan di sini kita bisa lihat ya, bekas korosinya ini tuh lumayan ya, ada warna putih-putih hijau gitu tuh. Dan untuk langkah awal mengatasi HP yang kena air seperti ini, tentunya kita harus membersihkan terlebih dahulu ya. Seperti biasa saya akan menggosoknya menggunakan thinner dulu ya sahabat ya, biar benar-benar bersih dan nanti kelihatan jalurnya bagus atau jalurnya putus ya. Langkah awal menggunakan thinnernya thinner yang seperti yang kemarin saya sebutkan ya, thinner kaleng yang warna hijau. Dan untuk di bagian yang lain sepertinya ini tidak ada ya, atau bersih, tidak ada bekas karat korosi. Tuh, atas semuanya aman ya sepertinya. Berarti yang terkena air yang parah hanya di bagian soket LCD ya sahabat ya. Dan tentunya soketnya dua-duanya, antara yang di mesin dan juga yang di fleksibel LCD ya. Oke, nah di sini sahabat bisa lihat ya, perhatikan pada pin nomor 1 dari atas ya sebelah kiri itu ada yang berwarna hitam ya sahabat ya. Biasanya itu adalah jalur lampu. Nah, ini nih, ini tuh hitam tuh. Biasanya itu jalur lampu dan itu kemungkinan kalau hitam seperti ini korosi dan putus jalurnya sahabat ya. Otomatis jika jalurnya putus tidak akan keluar lampu atau tampilan sama sekali ya sahabat ya. Tuh. Lihat, dan setelah saya teliti emang jalur yang di bawah soketnya ini sudah nggak nempel ya sahabat ya. Alias sudah ngangkat gitu. Nah, di sini saya goyangkan pakai pisau. Dia udah bergoyang ya tuh. Lihat, itu nggak nempel berarti sahabat tuh. Tidak nempel pada jalur yang seharusnya. Nah, dan untuk mengatasinya ini tidak terlalu susah ya, karena ini jalurnya kelihatan kemana arahnya ya. Jadi kita tinggal ikutin aja jalur yang ada di PCB-nya. Nah, ini supaya kelihatan ya tuh. Jalurnya ini menuju pada kapasitor yang paling ujung sebelah kiri, lalu ke jalur ke bawah ya gitu, melengkung gitu ya. Nah, tuh lihat jalur dasarnya ini sampai habis ya tuh. Otomatis maka lampunya tidak akan keluar. Nah, di sini saya akan klik dulu jalurnya biar kelihatan. Nah, ini jalurnya larinya ke kapasitor tuh. Untuk langkah selanjutnya kita klik dulu ya jalurnya.
biar kelihatan dan biar mudah disolder kembali nanti ya sahabat ya. Dan jalurnya ini menuju kapasitor, kapasitornya saya lepas dulu biar jalur yang di bawahnya benar-benar tersambung ya atau utuh tidak putus sahabat ya. Nah seperti ini. Nah dan jika sudah kita kerik seperti ini mudah ya, tinggal kita kasihkan plug saja. Lalu kita kasih timah cair, terus kita solder ulang aja ya sahabat ya. Karena ini jarak dari jalur ke soket ke kaki soketnya itu tidak jauh, jadi kita solder langsung aja, tidak perlu menggunakan kabel jumper ya sahabat ya. Terkecuali kalau misalkan putusnya lumayan jauh ya, baru kita mesti menggunakan kabel jumper ya sahabat ya. Nah dan untuk jarak pendek seperti ini kita bisa langsung solder aja, jadi tidak perlu menggunakan kabel jumper. Cuman karena ini posisi jaraknya sangat berdempetan sahabat ya, jadi ekstra harus hati-hati ya saat menyoldernya. Dan gunakan mata solder yang ujungnya lancip ya, agar tidak kesana kesini nantinya yang ada malah belepotan ya sahabat ya. Dan setelah selesai disolder, jangan lupa bersihkan sisa plug yang ada di PCB-nya biar bersih ya sahabat. Dan ini untungnya cuma satu jalur ya sahabat ya. Tuh lihat sudah rapi seperti ini. Lalu kita melakukan pengetesan ya sahabat ya. Dan pada selanjutnya saya akan melakukan pengetesan. Mudah-mudahan saja kasus ini selesai dan tidak ada kendala lain ya sahabat. Karena kalau jalur lampu ini ya namanya HP kena air ya sahabat ya. Takutnya malah LCD-nya juga kena gitu ya. Kan nggak bisa diprediksi, nggak bisa kelihatan. Nah dan ini sudah ada getar tapi HP-nya tetap tidak nyala sahabat. Tuh lihat charger menunjukkan 1,8, ini sudah normal tapi mesinnya tidak ada gambarnya sahabat. Aduh. Oh mungkin di sini ya di soket ininya fleksibelnya mungkin ada yang korosi sahabat. Kita lihat dulu ya. Dan ternyata benar ya. Pada pin nomor 1 sebelah kanan lihat ada satu kaki yang hitam. Ya tentunya ini satu jalur sama yang tadi ya. Dan ini udah goyang ya. Sama ya pengerjaannya seperti yang tadi, kita kerik terlebih dahulu sampai kelihatan kuning-kuningannya untuk menyoldernya biar nempel ya. Kalau ini cuma satu, kita langsung kasih timah aja. Lebih gampang ya, lebih simpel. Tidak terlalu rumit tuh. Cuman harus hati-hati saat melakukan solder karena takut berdempetan sama jalur yang sebelahnya ya. Nah, seperti ini sahabat, cukup mudah kan? Sekalian aja saya bersihkan dulu ya ini soketnya. Takutnya ada air di dalamnya gitu. Nah, biar lebih rapi aja tuh, kelihatan ya. Sudah bagus. Kita tes lagi ya sahabat ya. Mudah-mudahan kali ini bisa kembali normal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada getar. Waduh, dan tetap tidak nyala sahabat. Tidak ada gambarnya ini. Waduh, saya curiga nih kalau seperti ini. Takutnya ini apa? LCD-nya juga bermasalah kalau seperti ini. Kita tes aja pakai LCD yang baru ya. Kebetulan saya ada stok biar pasti. Namanya HP bekas kena air ya, kadang seperti ini, kadang kita bilang sama konsumen misalkan ini di mesinnya ada korosi dan ternyata misalkan LCD-nya juga yang bermasalah, jadi double ya sahabat ya. Cuman bingung gitu. Takutnya dikiranya tuh, betul kan? Ini LCD-nya juga bermasalah sahabat tuh. Berarti LCD bawaannya ini juga rusak kena air sepertinya sahabat ya. Nah dan takutnya itu konsumen nyangkanya ini HP-nya itu rusaknya LCD-nya aja gitu ya. Kalau seperti ini bukan dari mesinnya, padahal dari mesinnya udah jelas ya. Tadi kita bisa lihat ada bekas karat dan jalur yang gosong ya, satu jalur. Walaupun kita tes LCD baru tetap aja nggak bakal nyala ya. Berarti fix sahabat, HP ini memiliki dua penyakit ya. Yang pertama soket di mesin dan yang kedua LCD-nya juga bermasalah. Semoga bermanfaat ya sahabat ya.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dukung channel saya ya, biar selalu semangat dan berkembang ya sahabat ya. Assalamualaikum.